Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita menyanyi. Setelah aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini, aku bernyanyi. Aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini, aku bernyanyi. Aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nyanyian syukurku. Nyanyian syukurku. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Halo Kingdom Kids. Nah, sebelumnya kakak mau buka masker dulu ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama memakai masker, terus mencuci tangan dengan sabun yang bersih. Dan juga pada waktu kita ketemu orang, kita harus jaga jarak ya. Jaga jarak dengan orang lain. Supaya melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang lain, orang yang kita sayang, oke? Nah, hari ini sebelum kita memulai, kakak mau dengar dulu yel-yelnya ya. Kita yel-yel dulu ya. Kingdom Kids, yes I am. Kingdom Kids, yes I am. Kingdom Kids, yes I am. Nah teman-teman, kita bersyukur hari ini karena kita masih dapat beribadah bersama-sama. Kita dapat mengikuti ibadah online, kalian yang masih di rumah. Dan kita terus tetap berdoa supaya suatu waktu kita dapat bertemu dan juga berkumpul ya. Bersama-sama kita menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di gereja. Tapi untuk saat ini, untuk melindungi kita, seperti tadi kakak bilang, harus mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas kesabarannya teman-teman dan juga papa mama yang ada di rumah, yang mau tetap sabar, terus menantikan ibadah online, mengikuti ibadah online Kingdom Kids sampai selesai. Nah hari ini kakak mau berbicara mengenai Musa. Sekali lagi katakan sama-sama, Musa. Musa atau di dalam bahasa Inggris Moses ya. Kalau ada teman kita namanya Moses ya, dalam bahasa Indonesia artinya Musa. Di dalam kisah tentang Musa ini kalian sudah pernah dengarkan beberapa minggu lalu. Minggu lalu Kak Dian sudah bercerita kenapa kok ada orang Israel di Mesir. Asal usulnya dari mana kok bisa jadi orang Israel itu ada di Mesir. Loh kok kita tiba-tiba belajar tentang Musa, tiba-tiba loh kok orang Israel diperbudak di Mesir yang kita dengar dari Kak Dian kemarin. Jadi asal usulnya adalah dari Yusuf dan saudara-saudaranya. Ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir yang menjadi tangan kanannya Raja Firaun ya, itu dia mengikut sertakan keluarganya di Mesir demi melindungi mereka dari dampak kelaparan yang melanda seluruh negeri ya. Hari ini juga kakak mau berbicara mengenai tulah yang dahsyat. Nah, ketika terjadi sesuatu hal yang begitu meresahkan di Mesir, yaitu perbudakan, teman-teman, kalau kalian dengar kemarin bagaimana Musa diangkut oleh putri Raja Firaun, sehingga anak ini yang kita sebut dengan Musa itu terselamatkan dari pembantaian anak-anak Israel yang ada di Mesir ini. Teman-teman, hari ini kita juga akan mendengarkan mengenai super kebenaran kita ya. Super kebenaran kita hari ini adalah Tuhanku besar, tidak ada yang seperti Dia. Sekali lagi, Tuhanku besar, tidak ada yang seperti Dia. Gampang kan? Sekali lagi dong. Tuhanku besar, tidak ada yang seperti Dia. Ya, jadi Tuhan kita itu besar, gak ada yang seperti Dia. Itu akan terbukti dengan kisah yang akan kakak ceritakan mengenai Musa hari ini. Bagaimana Musa itu dia dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya yang ada di Mesir. Ketika bangsanya diperbudak, Tuhan itu enggak membiarkan bangsanya diperbudak. Ketika mereka berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan mereka. Tuhan kita dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu bukan cuma mengawasi, menjaga, tetapi bagaimana juga Tuhan membela anaknya. Sama seperti bangsa Israel ini. Sekalipun mereka itu ya mengalami banyak masalah, kalau kalian lihat naik turun, kadang keras kepala juga, kadang tegar tengkuk. Dan juga kalau kalian baca selanjutnya di dalam super book kita itu, Alkitab kita, di sana dibilang mereka itu bangsa yang suka bersungut-sungut. Apa-apa
bersungut-sungut. Kena masalah apa, bersungut-sungut. Mereka itu kadang lupa bersyukur. Dulu waktu kakak baca kitab ini di Perjanjian Lama ya mengenai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu kakak itu kadang mikir, wah ini bangsa Israel ini apa ya? Kok masih tetap disayang sama Tuhan? Walaupun mereka itu buat pelanggaran. Kembali lagi ke tentang Musa tadi, bagaimana dia dipanggil Tuhan, dia melihat salah satu budak Israel itu dipukul sama mandornya orang Mesir. Pada waktu dipukul, nah Musa itu nggak terima, kok dicambuk sebegitunya itu di depan Musa ya. Musa lihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya Musa mencari waktu, lalu dia ketemu sama mandor itu. Ya, sempat beradu mulut dan lain sebagainya. Si Musa nggak bisa menjaga dirinya, nggak bisa menguasai diri. Ya, nah jadi penting teman-teman menguasai diri itu, karena menguasai diri itu adalah hal yang kita butuhkan. Karena kalau enggak, itu kejadiannya sama seperti Musa. Karena dia nggak bisa menguasai diri teman-teman, akhirnya penjaga atau mandor itu akhirnya dibunuh sama Musa. Nah ketahuanlah kalau Musa ini yang membunuh mandor itu. Akhirnya dia kabur, dia pergi menjauh, keluar dari Mesir. Teman-teman, di dalam kesendiriannya itu, dia sudah berkeluarga, dia menjadi penggembala kambing domba ya. Tiba-tiba Tuhan itu panggil dia di tengah semak-semak yang berapi ya, ada pohon yang berapi. Tiba-tiba Tuhan panggil dia. Tuhan memanggil dia untuk membebaskan umatnya. Tetapi ingat teman-teman, Musa ini selain dia nggak bisa menguasai diri, ada satu juga kelemahannya Musa, yaitu dia itu ngomongnya latah atau ngomongnya itu kayak nggak lancar lah ngomongnya. Ya sering salah-salah ngomong gitu ya. Kalau kakak bilang sih kayak kurang lancar ngomong. Seperti itu. Ketika Musa ini dipanggil Tuhan di dalam kesendiriannya, dia alasan, aku ini nggak pintar ngomong Tuhan. Aku ini nggak bisa ngomong yang bagus kayak kakakku Harun. Ya kayak masku Harun ini loh gak bisa ngomong loh. Jadi dia itu merasa minder dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Dia beralasan sama Tuhan. Tetapi Tuhan tetap membuktikan kuasanya. Siapa yang menciptakan mulut? Siapa yang bisa buat orang ngomong? Yang bisa buat orang gak ngomong? Siapa yang menciptakan lidah? Dan akhirnya teman-teman, Tuhan membuat dua hal yang terjadi ya. Yang pertama adalah suruh lempar tongkatnya. Ya pas dilempar, teman-teman, tongkatnya jadi ular. Nah Tuhan suruh ayo pegang ekornya. Ketika Musa memegang ekornya, jadi tongkat lagi. Musa masih kurang percaya juga, tetapi Tuhan membuktikan. Ya yang kedua ialah tangannya dimasukin di kantong, pas keluarin, jadi putih, jadi kayak kusta ya, tangannya putih, pucat gitu, kayak ada penyakit gitu. Terus disuruh masukin lagi, ayo masukin lagi, dimasukin lagi ke kantongnya. Udah sembuh. Nah Tuhan udah membuktikan, tapi Musa tetap beralasan, dia masih minder. Akhirnya dia bilang, ya udah sama kakakku Harun deh, aku perginya. Nah jadi Tuhan mengizinkan mereka menghadap Raja Firaun. Tetapi teman-teman perlu kalian tahu mengenai Raja Firaun ini. Jadi Firaun ini merupakan gelar ya, Firaun keberapa. Jadi bukan sebuah nama ya, tapi sebuah gelar. Jadi setiap raja-raja di Mesir ada gelarnya, Ramses atau Firaun itu ada gelarnya. Ketika mereka disuruh ke Mesir, rajanya itu udah beda sama Raja Firaun yang di zamannya Yusuf. Kalau Raja Firaun yang di zamannya Yusuf itu baik sama orang Israel karena melihat Yusuf. Tetapi pada saat ini waktu Musa ke sana, jadi udah beda rajanya, udah bukan Firaun yang dulu zamannya Yusuf.
Si Firaun ini menurut orang Mesir mereka itu bagaikan dewa. Jadi hanya Raja Firaun yang bisa ngomong sama dewa-dewanya orang Mesir. Jadi mereka kalau mau minta petunjuk atau apa itu selalu datang ke Firaun. Nah, Firaun ini juga punya ahli sihir yang menunjukkan bahwa ini loh kekuasaannya dewa Mesir pada waktu itu. Nah, jadi orang-orang banyak percaya pada waktu itu ya. Kita perlu tahu pada waktu Musa disuruh ke sana, Tuhan udah mengatakan bahwa Tuhan itu bersama dengan Musa. Tuhan itu pasti nggak biarin Musa. Kalau ada apapun terjadi, maka akan terjadi tulah terhadap Mesir, terhadap seluruh yang ada di Mesir. Jadi kalau misalnya nih Firaun mau nolak atau mau gimana, ya akan terjadi tulah di sana. Dan ternyata teman-teman, apa yang terjadi pada waktu mereka sampai di Mesir, pada waktu ketemu sama Raja Firaun, kalau kalian mengikuti Superbook ya, di acara Zoom kita biasanya, itu teman-teman kita lihat bagaimana Firaun itu menolak mentah-mentah ya. Dia bilang, siapakah Tuhanmu yang perlu aku sembah nih? Siapa? Ya dia merasa hebat karena dia ya mungkin dia merasa setara dengan dewa-dewa atau dia merasa dewa-dewanya lebih kuat. Nah akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Pada waktu mereka sudah di sana, Musa membuktikan ya. Ini oke, lihat nih. Dia lempar tongkatnya. Blup. Wow, tongkatnya jadi ular. Nah si Firaun bilang, emang cuma kamu yang bisa nih. Ayo ahli sihir. Ya. Nah, jadi ahli sihirnya juga punya tongkat, dilempar. Zoom. Ya, duk. Pada waktu tongkatnya jatuh, tongkatnya ahli sihir juga menjadi ular. Orang-orang pada wow, ternyata bisa ya jadi ular juga ya. Jadi Firaun merasa dia ya hebat juga gitu loh. Tapi yang terjadi teman-teman adalah ularnya Firaun sama ularnya Musa, itu ularnya Musa lebih hebat. Kenapa? Karena ular itu memakan ular atau tongkat yang menjadi ular oleh ahli sihirnya Firaun. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan yang pencipta segalanya, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, itu lebih hebat dari semua dewa-dewa atau ahli sihir yang ada di sana. Akhirnya Firaun dia masih tetap menolak. Dia masih pikir, wah siapakah Tuhan itu? Aku tidak percaya. Aku tidak mau budak-budak itu pergi. Justru teman-teman, dia melipat kali ganda pekerjaan daripada budak-budak itu. Sehingga budak-budak itu akhirnya bekerja lebih keras lagi. Teman-teman, inilah yang terjadi. Pada waktu itu, akhirnya Tuhan mengatakan bahwa oke, itulah yang pertama terjadi di tanah Mesir, yaitu air menjadi darah. Teman-teman, tulah ini Tuhan itu pengen apa sih? Tuhan pengen membuktikan bahwa Tuhan lebih besar dari semua dewa-dewa yang ada di Mesir. Tulah air menjadi darah atau tulah pertama ini membuktikan bahwa Tuhan lebih hebat dari dewa-dewa yang ada di Sungai Nil. Ya, seperti dewa penjaga Sungai Nil yaitu Krum, terus dewa Hapi atau Hupo sebutannya dewa Sungai Nil. Osiris juga yang disebut katanya Sungai Nil itu adalah aliran darahnya. Jadi Tuhan itu lebih hebat dari semua dewa yang ada di Sungai Nil. Tetapi teman-teman, Raja Firaun masih tetap bersikeras. Perlu kalian ketahui ini terjadi di Sungai Nil. Artinya seluruh tanah Mesir ya kena. Baik yang orang Israel pun ya kena dampaknya lah. Karena mereka juga kalau mencari air minum pasti sulit. Tulah pertama ini ya. Itu orang itu pasti mandor-mandor yang jaga orang Israel itu kecapean pengen minum, akhirnya gali sumur, gali apa, tapi keluarnya tetap darah. Jadi ini justru menghalangi mereka, membuat orang Israel lebih bekerja keras ya.
Terus tulah yang kedua. Tulah yang kedua ini adalah tulah apa? Katak. Nah, tulah katak ini teman-teman itu menyatakan bahwa penghinaan terhadap Dewi Haget atau Dewi Kesuburan yang berbentuk katak. Jadi ada Dewi Kesuburan yang disembah oleh orang Mesir pada waktu itu. Dewi ini bertugas untuk membuat tanah menjadi subur. Tapi yang terjadi malah Tuhan lebih hebat ya. Tuhan menciptakan katak-katak, akhirnya berkumpul semua di Mesir. Dan semua orang Mesir juga pasti kalau mau makan rasa jijik. Ada katak. Aduh, tapi hal itu tidak membuat Raja Firaun tobat. Malah dia masih bersikeras hatinya. Gak mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi ya. Akhirnya tulah yang ketiga setelah katak adalah nyamuk. Ya, nyamuk ini adalah kalau bagi orang Mesir itu adalah dewa bumi ya. Disebut juga jari tangan Tuhan oleh ahli sihir. Nah, dewa nyamuk ini namanya Geb ya. Nah, Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan lebih hebat dari dewa Geb ini. Tuhan bisa ciptain banyak nyamuk untuk menyerang Mesir. Nah, sedangkan dewa Geb ini itu nggak ada kekuasaannya sama sekali, yang nggak bisa menghentikan. Nggak bisa menghentikan nyamuk-nyamuk yang bertebaran. Mau Firaun berdoa, mau jungkir balik, mau berdoa, tetap nggak bisa menghentikan nyamuk ini menyerang Mesir. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Pada waktu nyamuk ini menyerang, itu seluruh tanah Mesir. Jadi ya orang-orang yang ada di Mesir kena, termasuk Israel juga. Lalu yang keempat adalah lalat pikat. Lalat pikat atau di sana disebut dewa Wejet atau Ucit, ya dewa lalat Mesir. Orang Mesir itu juga menyembah lalat ya, dewa lalat. Bagi mereka ya dewa lalat ini juga patut disembah mungkin bagi mereka ya, karena sampai buat mereka itu penting. Tetapi dewa lalat ini nggak bisa menghentikan pasukan lalatnya yang menyerang Mesir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang lebih berkuasa, pencipta langit dan bumi, yang lebih berkuasa dari dewa lalat ini ya. Jadi setelah tulah keempat ini, bangsa Israel sudah dilindungi dari tulah-tulah tersebut. Jadi ini cuma kena orang Mesir doang ya, yang kena, orang Israel enggak. Akhirnya pada waktu Musa datang juga kepada Firaun, ayolah bebasinlah umatku, umat Tuhan maksudnya. Bebasinlah orang Israel. Tetapi Firaun masih bersikeras. Dia masih nggak mau melepasin orang Israel. Akhirnya terjadilah tulah kelima. Tulah kelima ini adalah penyakit sampar ya. Penyakit sampar pada ternak. Ada dewa Amun ya, dewa Hathor juga. Itu dewa-dewa Mesir yang berkaitan dengan sapi atau lembu ya. Ya otomatis wajah patungnya atau berhalanya ya wajah lembu atau wajah sapi ya. Bagi mereka ini sesuatu yang penting, tetapi ternyata itu cuma buatan tangan manusia. Gak bisa menolong sapi-sapi yang mati pada waktu itu. Virus-virus yang ada pada sapi pada waktu itu gak bisa pergi. Akhirnya semua ternak mereka mati. Nah, hal ini terjadi itu merugikan teman-teman, merugikan bangsa Mesir. Kenapa? Karena zaman dulu kekayaan bukan cuma diukur melalui rumah atau pegawai atau tanah, tetapi juga diukur melalui seberapa banyak ternakmu, seberapa banyak sapi, seberapa banyak kambing, domba, nah burung atau apapun itu yang hewan yang menjadi kepunyaan daripada si pemiliknya. Bagaimana jadinya kalau semua itu mati? Ya, otomatis beberapa orang Mesir atau bahkan pada waktu itu semua orang Mesir ya bangkrut ya, nggak punya lagi ternak. Musa datang lagi kepada Firaun. Come on Firaun, ini sudah waktunya, ayolah. Boro-boro Firaun mau lepasin, malah dia
tambah marah sama orang Israel. Dia tetap bersikeras, dia nggak mau ngelepasin orang Israel pergi bersembayang kepada Tuhan. Akhirnya terjadilah tulah ke-6. Tulah ke-6 yaitu barah ya, atau borok ya, timbul borok, bintul-bintul besar gitu loh di kulit. Ya kayak bukit kecil lah yang ada di kulit ya, di badan. Jadi borok itu bukan cuma ada di tangan, kaki, tapi di seluruh badan, mungkin sampai di wajah sama kepala ya pada waktu itu ya. Inilah yang terjadi. Orang Mesir itu juga percaya dengan dewi penyembuh atau Serapis atau Imhotep ya. Kalau pernah dengar Imhotep, nah itu dewi penyembuh. Tetapi tidak dapat menyembuhkan. Mereka berdoa kepada Dewi Sekhmet juga atau Dewi wabah penyakit, tetap enggak disembuhkan. Karena ada Tuhan yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih perkasa dari dewa-dewi itu. Pada waktu terjadi wabah bara ini teman-teman, para ahli sihir itu nyerah. Mereka udah enggak muncul ke istana. Mungkin mereka juga kena bara, akhirnya sakit ya. Mereka sakit, akhirnya tepar ya. Akhirnya nggak ke istana. Mereka berdoa kepada Imhotep tapi tetap nggak diselamatin. Karena mereka salah, tempat doanya salah. Jadi seperti itu teman-teman. Yang mereka puja, yang mereka sembah itu salah. Kalau mereka bertobat, datang pada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang kita sembah, kakak percaya Tuhan pasti membebaskan mereka dan benar-benar mereka bertobat ya. Tapi ya akhirnya mereka nggak datang ke istana gitu. Jadi yang di istana ya Firaun sama pegawai-pegawainya yang lain yang kena bara. Pada waktu Musa ke sana juga, Musa sudah ya memohon, ayolah, come on Firaun. Mau sampai kapan kamu seperti ini sebelum banyak korban yang berjatuhan lagi? Firaun masih tetap bersikeras. Dia masih mau supaya dewa-dewanya itu turun tangan gitu loh. Inilah yang terjadi ya teman-teman dengan Firaun. Akhirnya terjadilah tulah ke-7 yaitu hujan es. Jadi hujan es ini bukan cuma es doang tapi ada apinya juga men. Jadi itu ngeri. Ya mereka berdoa kepada dewa Su atau dewa atmosfer ya, dewa udara. Itu tetap tidak tertolong juga. Tuhan lebih kuat dari dewa itu. Mereka mau berdoa kepada dewa-dewi pertanian, dewa Isis atau dewa Set, tetap nggak bisa tertolong. Karena Tuhan lebih hebat dari mereka. Seandainya mereka bertobat dan datang kepada Tuhan, dan akhirnya Firaun bertobat, melepaskan bangsa itu, mungkin bisa terjadi ya, tetapi tidak, sebaliknya Firaun masih bersikeras sehingga terjadilah tulah yang ke-8. Tulah yang ke-8 adalah belalang ya teman-teman. Kalian bisa bayangin enggak? Ada banyak sekali belalang menutupi lantai kalian, rumah kalian, dan juga semua tempat. Semua tempat itu dipenuhi belalang. Bayangin enggak? Serem enggak sih? Tulah ke-8 ini itu orang Mesir itu datang juga kepada dewa belalang ya, yaitu Serapia, dewa pelindung bagi mereka. Tapi teman-teman, ternyata dewa Serapia itu nggak bisa menolong mereka ya. Mereka tetap dikerumuni belalang karena Firaun masih bersikeras. Firaun masih keras kepala. Firaun masih belum mau membebaskan bangsa Israel, teman-teman. Akhirnya Firaun datang kepada dewa Ra atau dewa tertinggi ya, kalau kita lihat Superbook. Ayolah dewa Ra, selamatkan kami gitu ya. Dia berdoa, dia minta supaya dewa Ra atau dewa matahari itu menyelamatkan mereka. Teman-teman, Firaun salah berdoa. Dia datang kepada Tuhan yang salah. Dia datang kepada dewa, ya. Terjadilah
gerhana pada waktu itu ya. Kalau kita lihat di Superbook mirip gerhana ya. Jadi mataharinya ketutup terus gelap gulita. Gelap gulita jadi gelap pekat. Jadi mungkin kalau memang itu gerhana ya, itu bisa jadi gerhana pertama kali di dunia kali ya. Kita tidak tahu, tapi siapa yang tahu? Firaun ini dia salah berdoa. Dia meminta supaya dewa-dewa di Mesir, dewa Horus, dewa Rat, dewa Aten atau Atum, Tot, dewa bulan untuk menolong dia. Tapi teman-teman, bukannya ditolong, dia malah ketimpa masalah yang cukup besar. Masalah yang cukup besar itu terjadi di dalam tulah ke-10. Tadi kan kakak bilang bahwa semenjak yang kena lalatika tadi, yang kena tulah itu kan Tuhan sudah membedakan tuh orang Israel nggak kena, orang Mesir nggak kena. Tetapi teman-teman pada waktu tulah ke-10 ini itu Tuhan memerintahkan orang Israel untuk kasih tanda di rumah mereka. Jadi rumah mereka itu ditutupi dengan darah, ya darah lembu domba ya. Untuk supaya pada waktu malaikat maut lewat, yang dibunuh itu hanya anak-anak yang Mesir. Inilah teman-teman yang terjadi. Dulu Firaun membunuh semua anak-anak Israel yang ada di Mesir. Nah sekarang yang terjadi adalah semua anak-anak Mesir, anak-anak kecil itu akan mengalami namanya kematian. Dan kematian ini gak tanggung-tanggung teman. Ya mati karena kesalahan mereka sendiri. Kesalahan daripada orang tua mereka ya. Mereka mati karena kekerasan hati Firaun. Termasuk anak sulung Firaun mati. Anak sulung yang paling dikasihi ya sama Firaun ini mati. Jadi ini merupakan hukuman terhadap semua dewa Mesir, dewa-dewi Mesir, termasuk Firaun sendiri yang dianggap dewa. Kalau kalian lihat ya di Keluaran 14, akhirnya setelah itu semua terjadi, Firaun membiarkan orang Israel pergi. Tapi akhirnya Firaun ya mengejar mereka ya. Mengejar mereka dan ya pasukan itu mati di Laut Merah ya. Atau di Laut Teberau. Jadi itulah yang terjadi dengan Firaun. Teman-teman, jangan sampai kita itu mengeraskan hati. Pada waktu Tuhan membentuk kita, Tuhan menegur kita mungkin melalui orang tua kita yang mengasihi kita, yang menyayangi kita. Marilah kita dengar-dengaran. Kita tetap patuh, taat kepada orang tua. Jadi hal inilah yang dialami Firaun, akhirnya Firaun mati ya di Laut Merah atau Laut Teberau itu. Teman-teman, Tuhan menunjukkan bahwa Ia berkuasa mengendalikan semua, mengendalikan alam semesta, dan tidak ada yang seperti Dia. Termasuk dewa-dewa ciptaan manusia, tidak ada yang dapat menandingi Dia. Manusia berusaha membuat sesuatu yang hebat, yang melebihi manusia, tanpa mereka menyadari bahwa sesuatu yang hebat, sesuatu yang perkasa, sesuatu yang dahsyat itu sudah ada, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga nanti kalau kalian akan lihat banyak hal peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap bangsa Israel dan perjalanan kisah Musa ini ya. Untuk itu seperayat kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 64 ayat 10. Ya. Mazmur 64 ayat 10 di sana dibilang apa? Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Jadi sekali lagi teman-teman, maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Ingat, hafal? Sekali lagi,
maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Oke? Ya, jadi seperti itulah super ayat kita hari ini dan juga kisah mengenai Musa hari ini. Teman-teman, kita itu di dalam Mazmur 64 ayat 10 itu bukan berarti kita takut intimidasi. Intimidasi itu kayak tuduhan setan. Kamu ya habis gini ya. Kamu habis dimarahin mama karena kamu bohong. Ya, jadi Tuhan itu gini-gini. Tuhan nanti marah sama kamu. Nah, jadi nggak seperti itu. Kita takut itu artinya kita menghormati Tuhan. Kita bisa membedakan mana kita datang kepada Tuhan dan mana kita datang kepada manusia. Itu artinya ya. Takut dalam hal kita itu ketika datang menghadap kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga firman Tuhan di minggu ini dapat memberkati kita semua. Dan juga teman-teman, apapun yang kalian minta, kalian doakan, kalian harapkan, kalian bawa kepada Tuhan, kalian persembahkan kepada Tuhan apa yang menjadi harapan kalian, mimpi-mimpi kalian, dan tetap berharap kepada Tuhan. Ya, karena hal inilah yang Tuhan inginkan. Sama seperti Musa, tidak perlu untuk minder seharusnya. Musa tidak perlu untuk minder kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan menghargai Musa, untuk itu Tuhan membiarkan Musa bersama kakaknya Harun untuk menghadap Firaun. Sekian ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan. Terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Kami datang menghormati hadiran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu selalu bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Kingdom Kids, yes I am. Kingdom Kids, yes I am. Kingdom Kids, yes I am.